Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari Dharma. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini saya akan membawakan perbincangan Dharma mengenai perlunya sembahyang leluhur. Tidak terasa memang kita sudah memasuki bulan 7 penanggalan Imlek, yaitu bulan Chitgue, di mana biasanya di bulan 7 ini umat Buddha keturunan Tionghoa melakukan persembahyangan leluhur atau kepada orang tua dan keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ibu bapak, saudara-saudari Dharma, setiap orang yang berkeluarga biasanya pasti menginginkan kelahiran seorang anak. Mengapa? Karena memang dengan harapan kalau mereka bisa mempunyai anak-anak mereka akan meneruskan keturunan, kemudian juga dapat merawat atau menyokong mereka di hari tuanya. Ini pentingnya atau harapan orang tua kepada kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu kita harus mengetahui bahwa kalau memang ada harapan orang tua seperti ini kepada kita sebagai anak, maka kita sebagai anak harus bisa menjalankan kewajiban kita, terutama pada saat orang tua masih hidup. Juga kewajiban kita setelah orang tua meninggal dunia. Cuma memang saudara-saudara, ibu bapak, kalau orang tua masih hidup, cara kita melakukan kebaikan kepada orang tua atau berbakti kita kepada orang tua itu banyak cara. Tetapi setelah orang tua meninggal dunia, maka hanya satu caranya, yaitu kita mengirimkan doa atau kita melakukan pelimpahan jasa dan persembahyangan. Saudara-saudara, ibu bapak, kita dilahirkan sebagai anak dari perantara orang tua kita. Oleh karena itu ada istilah yang sangat mulia sekali untuk menempatkan orang tua kita di kedudukan yang tinggi. Dikatakan Papa Mama wakil Tien. Papa Mama wakilnya Tuhan. Juga ada istilah bahwa orang tua adalah dewa-dewa Brahma di rumah. Atau dengan istilah lain juga orang tua adalah Buddha hidup yang ada, yang bisa kita layani setiap saat. Saudara-saudara, ibu bapak, memang banyak sekali di antara kita yang melayani orang tua atau berbakti kepada orang tua justru sangat repot setelah orang tua kita meninggal dunia. Tetapi pada saat masa hidupnya jarang sekali kita perhatikan. Semasa hidup makan seadanya, tetapi setelah meninggal dunia, wah, disediakan makan begitu mewah di meja. Saudara-saudara, ini adalah cara berbakti kita yang terbalik. Harusnya kita bisa melayani dan merawat orang tua pada saat memang orang tua semasa hidupnya. Tetapi setelah meninggal dunia, kita melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Bagaimana mungkin kita bisa melayani sesuatu yang tidak terlihat? Contoh, kita rajin sembahyang, rajin kebaktian, ya. Tetapi kita tidak bisa melayani orang tua kita. Tidak mungkin kita bisa melayani sesuatu yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat saja kita tidak bisa melayani mereka. Oleh karena itu ini pentingnya peranan orang tua sebagai dewa-dewa Brahma atau sebagai wakil Tien. Kita sebagai anaknya harus bisa memperlakukan mereka dengan sangat baik. Saudara-saudara, ibu bapak sedharma, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam kita melakukan persembahyangan leluhur. Yang pertama, jika kita melakukan persembahyangan leluhur,
maka secara tradisi itu tidak akan hilang. Karena setiap saat-saat tertentu anak masih bisa mengingat dan bersembahyang kepada orang tuanya. Tradisi ini terus turun-temurun dilakukan sampai saat ini. Dan inilah yang mempertahankan bakti anak kepada orang tuanya. Dari sejak orang tuanya masih hidup sampai orang tuanya meninggal dunia. Bisa kita bayangkan kalau kewajiban kita melakukan persembahyangan leluhur ini kemudian kita hilangkan, maka secara tradisi juga akan hilang. Dan jika hilang, maka tidak ada lagi ingat upacara persembahyangan atau pelimpahan jasa kepada orang tua di hari-hari tertentu. Kemudian dengan adanya persembahyangan leluhur, kita menjadi selalu ingat kepada orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. Karena dengan kesibukan kita sehari-hari mungkin kita bisa melupakan atau tidak ingat kepada mereka. Tetapi pada saat persembahyangan ini semua anak akan ingat kembali kepada orang tuanya. Mereka kemudian melakukan persembahyangan leluhur, melimpahkan jasa, membacakan parita kepada leluhur-leluhurnya atau orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Sehingga mereka selalu ingat walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, mereka tetap mengingatnya. Bahkan ini menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Karena mereka melihat orang tuanya melakukan persembahyangan atau melakukan baktinya kepada neneknya, kakeknya atau leluhurnya yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Kemudian tujuan dari persembahyangan leluhur ini yang lain adalah kita akan menjadi selalu ingat jasa-jasa orang tua kita kepada kita. Mungkin ada memang anak yang jauh dari orang tuanya atau dirawat bukan oleh orang tuanya. Tetapi kita sebagai anak tetap harus mengingat bahwa jasa orang tua itu sangat banyak kepada kita sebagai anak-anaknya, gitu ya. Kita tidak bisa membalas budi orang tua, diumpamakan walaupun 100 tahun orang tua digendong di pundak sebelah kiri dan pundak sebelah kanan, tetap kita tidak bisa membalas budi jasa daripada orang tua kita. Tetapi dengan kita melakukan persembahyangan leluhur ini, kita akan selalu mengingat jasa-jasa mereka. Bisa dibayangkan pada saat kita bayi, orang tua kita tidak peduli atau tidak menganggap kita sebagai hal yang berharga dalam hidup mereka, maka kita tidak akan berusia panjang sampai dengan saat ini. Dan kita pun yang berkeluarga saat ini juga sudah menjadi orang tua. Oleh karena itu, dengan kita melakukan persembahyangan leluhur ini, kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, bahwa jasa-jasa dari kakek neneknya atau orang tua kita kepada anak cucu kita. Sehingga anak cucu kita bisa tahu, oh dulu kakeknya mempunyai jasa seperti ini, mempunyai kehebatan seperti ini, kelebihan seperti ini. Begitu sayangnya kepada orang tua, kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak kita akan melihat teladan yang bagus, akan melihat contoh yang baik. Tidak perlu lagi kita bersusah payah untuk mengajarkan mereka untuk, oh kamu harus berbakti, kamu harus baik, kamu harus begini. Karena apa? Mereka melihat sendiri contohnya secara praktek pada saat persembahyangan leluhur. Kemudian persembahyangan leluhur juga bertujuan sebagai sarana kita untuk melimpahkan jasa-jasa kebaikan kepada leluhur kita. Ini adalah satu kekuatan yang mendorong leluhur kita bisa terlahir di alam yang bahagia.
Kita tidak tahu leluhur kita yang begitu banyaknya. Dari kelahiran-kelahiran kita sekarang, kelahiran-kelahiran kita lampau. Banyak sekali leluhur kita tidak tahu mereka lahir di alam mana. Tetapi dengan kita melakukan persembahyangan dan kemudian kita mengirimkan jasa kebajikan kepada para leluhur kita, maka dimanapun mereka berada, mereka dapat menerima jasa kebajikan yang kita limpahkan kepada mereka. Inilah yang menjadi faktor pendorong mereka untuk bisa lahir di alam yang lebih berbahagia. Saudara-saudara, ibu bapak sedharma, dalam Tirokuda Sutta bait pertama dikatakan, Tirokudesu titanti sandi sangata kesucak, duara bahasu titanti agantuana sakanggarang. Di luar dinding di persimpangan jalan mereka berdiri dan menunggu. Mereka kembali ke rumah yang dulu mereka tinggal. Mereka berdiri di depan pintu. Bapak ibu saudara-saudara, siapa yang berada di persimpangan jalan, kemudian berada di luar-luar dinding, kemudian mereka kembali pulang ke rumah yang mereka tinggal dan berdiri di depan pintu, itu adalah leluhur-leluhur kita. Sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia, yang mungkin terlahir di alam-alam yang tidak bahagia. Sehingga mereka perlu kita bantu untuk bisa mendapatkan kelahiran yang lebih baik. Dengan kita melakukan perbuatan baik, melimpahkan jasa kepada mereka. Ibu bapak saudara-saudara, dalam Tirokuda Sutta bait ketiga dikatakan, di sini saya bacakan artinya. Demikianlah, siapa yang berbelas kasihan dalam sanubarinya, memberikan untuk sanak keluarganya makanan dan minuman tepat pada waktunya. Dan bait keempat, semoga jasa-jasa kita membanjiri sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan semoga mereka senantiasa berbahagia. Karena arwah sanak-sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia itu mereka berkumpul dan berhimpun di sana. Bait kelima dikatakan, akan memberikan doa mereka dengan gembira untuk makanan dan minuman yang dilimpahkan kepada mereka. Mereka mendoakan kita, semoga sanak saudara kita semua berusia panjang. Karena mereka kita mendapat keuntungan ini. Saudara-saudara, ibu bapak sedharma, dari bait dalam Tirokuda Sutta ini yang Sang Buddha katakan, jelas bahwa tidak akan sia-sia jika kita melakukan persembahyangan untuk pelimpahan jasa kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dan mereka pun mendoakan kita, semoga kita berusia panjang. Jadi sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia pun, para leluhur kita pun akan kembali melimpahkan kita, mendoakan kita agar kita berusia panjang. Karena apa? Mereka bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari apa yang kita lakukan melalui persembahyangan leluhur ini. Kemudian dalam Tirokuda Sutta bait ke-6 dan ke-7 dikatakan, karena kehormatan telah diberikan kepada kita, belum pernah seorang pemberi tidak menerima buahnya. Karena tiada di sana, tiada pertanian, tiada peternakan, tidak ada perdagangan, tidak ada lalu lintas keuangan. Arwah-arwah sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia hidup di sana dari apa yang diberikan di sini. Jadi saudara-saudara, ibu bapak, jelas di sana tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, tidak ada lalu lintas keuangan. Jadi tidak perlu bakar kertas yang tertulis uang 100 juta gitu ya. Karena di sana tidak perlu uang gitu ya. Mereka bisa makan dan lain sebagainya berkat jasa-jasa dari kehidupannya, dalam masa kehidupannya. Dan kita bisa limpahkan jasa kebajikan kita dari
memberikan dana, makanan dan lain sebagainya kepada mereka. Dan itu akan menjadi makanan surgawi atau makanan buat mereka juga di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma, dalam bait ke-8 dikatakan, bagai air yang mengalir di bukit, terjun ke bawah mencapai lembah yang kosong. Demikian pun pemberian yang telah diberikan di sini dapat menolong arwah sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia. Saudara-saudara, ibu bapak, jadi hal ini kita mengetahui bahwa wah, ternyata apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Ya, tidak akan menjadi hal yang tidak berguna. Karena yang kita lakukan adalah untuk rasa bakti kita, rasa sujud kita, rasa terima kasih kita kepada sanak keluarga atau leluhur atau orang tua kita yang telah meninggal dunia. Saudara-saudara, ibu bapak sedharma, dalam persembahyangan leluhur ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita cukup melakukan persembahyangan dengan sederhana. Tidak perlu bermewah-mewah. Bakti terpenting adalah bakti selama orang tua kita masih hidup. Itu terpenting. Tetapi setelah meninggal dunia, kita tetap melakukan bakti dengan melakukan persembahyangan. Tetapi kita harus bisa lebih berbakti pada saat orang tua kita masih hidup. Banyak orang melakukan persembahyangan sampai menghabiskan uang begitu banyak. Sehingga anak cucunya melihat bahwa wah, ini kok sembahyang leluhur repot sekali. Perlu dana yang besar. Jika suatu saat dalam kondisi keuangan yang sulit, maka ini akan memberatkan ya anak-anak kita. Bahwa kalau melakukan persembahyangan ini memberatkan buat mereka. Buat sederhana saja ibu bapak saudara-saudara. Karena memang orang yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa memakan makanan secara fisik lagi. Kita cukup melakukan persembahyangan yang sederhana. Dengan tujuan tadi kita tetap mempertahankan tradisi, tetap mempertahankan bakti kita, tetap mempertahankan ingatan kita akan jasa-jasa orang tua kita kepada kita. Kemudian yang kedua, kita berusaha menghindari pembunuhan makhluk untuk persembahyangan leluhur. Jika Anda di rumah masih melakukan persembahyangan dengan menggunakan sesajen atau sesaji, makanan yang masih menggunakan samseng, itu kita cukup membeli ayam yang sudah cabut bulu saja. Atau yang sudah ada di supermarket, ya tinggal dibikin atau dikukus menjadi samseng. Jadi jangan sampai memotong ayamnya. Ini kita hindari karena apa? Jangan sampai kita mau melakukan satu kebaikan, melimpahkan jasa kepada leluhur, tetapi kita membunuh makhluk atas nanti dipersembahkan kepada leluhur. Jadi leluhur kita juga dapat karma buruknya juga ya dari hasil membunuh hewan tersebut. Oleh karena itu kita cari saja yang lebih mudah. Kita bisa melakukan kewajiban kita bisa melakukan tradisi kita tanpa melakukan pembunuhan makhluk. Kemudian yang ketiga, pada saat sembahyang kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa bakti. Jangan merasa berat dalam melakukan persembahyangan, apalagi dengan sambil marah-marah atau dengan rasa jengkel. Karena kita melakukan persembahyangan, keluarga kita yang lain tidak peduli, keluarga kita yang lain tidak mau membantu. Itu jangan sampai berpikir seperti itu. Kita harus melakukan persembahyangan kepada leluhur kita dengan rasa tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Karena apa? Tujuan kita melakukan bakti kepada orang tua kita. Jadi kita
jangan tergantung kepada orang lain dalam melakukan persembahyangan leluhur ini, tetapi kita lakukan sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi keuangan kita. Jadi Anda tidak perlu memaksakan harus begini, harus begitu, menyediakan ini dan itu, membeli ini dan itu. Sesuaikan semua dengan kondisi Anda. Kemudian yang keempat adalah kita tidak berhutang atau meminjam uang untuk melakukan persembahyangan leluhur ini. Artinya apa? Jangan sampai kita menjadi susah setelah melakukan persembahyangan leluhur. Kita sebagai orang tua pun mungkin kalau kita diundang anak kita ke rumahnya untuk makan, kemudian setelah kita datang, kita tahu bahwa makanan yang dibeli oleh anak-anak kita itu adalah hasil mereka utang kepada orang lain untuk memberi makan kita. Bagaimana perasaan orang tua? Pasti orang tua tidak akan menyetujui itu juga. Pasti orang tua akan mengatakan bahwa tidak perlu memberi makanan yang mewah atau makanan yang enak-enak tapi dari hasil hutang. Karena apa? Makanan itu akan terasa tidak enak atau terasa tidak nyaman buat orang tua kita yang mengetahui bahwa makanan yang diberikan oleh anaknya untuk mereka adalah dari hasil hutang. Ya, oleh karena itu cukup sederhana saja. Percayalah, para leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu mengetahui juga kondisi anak-anak mereka. Oleh karena itu mereka pun akan memberikan berkah, akan memberikan kekuatan, memberikan doa kepada anak-anak mereka yang telah melakukan persembahyangan atau pelimpahan jasa. Jangan khawatir ibu bapak saudara-saudara, jika kita bisa melakukan persembahyangan leluhur ini, maka karma baik kita, kehidupan kita, dalam keluarga kita akan memperoleh umur panjang dan penuh berkah serta rezeki yang berlimpah. Demikianlah ceramah saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.